I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Kisah Persikabo yang degradasi dari Liga 1, yang dulunya bernama Persiram dan PSTNI. Nama Persikabo 1973 sudah tidak ada lagi di Liga 1 musim depan, sebab tim berjuluk Laskar Pajajaran itu harus menerima kenyataan pahit terdegradasi ke Liga 2. Kekalahan telak dari Persik Kediri di pekan ke-30 pun membuat Persikabo secara matematis tidak bisa lagi terselamatkan, meski masih menyisakan 4 pertandingan. Seperti diketahui, Persikabo saat ini berada di posisi juru kunci klasemen, setelah hanya mengemas 17 poin dari 30 laga. Pada awalnya, Persikabo 1973 bernama Persiram Raja Ampat, yang kemudian diakuisisi menjadi PSTNI pada tahun 2015. Setelah itu, tim ini kembali mengubah wajah klub menjadi PS Tira pada tahun 2018, kemudian menjelma sebagai Tira Persikabo pada tahun 2019. Lantaran berkandang di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, sejak pertama kali lahir, klub yang dulunya milik TNI itu, bersatu dengan Persikabo Kabupaten Bogor, dan memutuskan menjadi Persikabo 1973. Meskipun sebenarnya, Persikabo Bogor saat itu bermain di kasta ketiga Liga Indonesia. Persikabo Kabupaten Bogor pernah berkancah di kasta tertinggi Liga Indonesia, yang terakhir kali berpartisipasi pada musim 2008, sebelum degradasi dan lebih sering berkutat di divisi bawah. Sejak berkiprah di Liga 1, Persikabo 1973 memang selalu kesulitan, dan tercatat Laskar Pajajaran hanya sekali menembus 10 besar dalam 5 musim, yaitu pada tahun 2022, di mana mereka bertengger di posisi ke-10. Pada Liga 1 2017 dan 2018, Persikabo bahkan nyaris terdegradasi, di mana waktu itu Laskar Pajajaran masih selamat, karena menempati urutan ke-15, atau satu tangga di atas zona merah. Di musim ini, Persikabo 1973 memang sudah tidak meyakinkan sejak awal. Laskar Pajajaran gemar gonta-ganti pelatih, mulai dari Aidil Sarin Sahak, Salvador Rodriguez, Oleg Kusmianok, Aji Santoso, dan terakhir Jajang Nurjaman. Jajang bahkan pernah menangani Persikabo pada Liga 1 musim lalu, sebelum digantikan Aidil Sarin pada Januari tahun lalu. Memulai putaran kedua BRI Liga 1, Persikabo harus terusir dari Stadion Pakansari, lantaran stadion harus direnovasi. Adapun akibatnya, Laskar Pajajaran mesti mengungsi ke Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pemilihan pemain asing Persikabo juga patut dipertanyakan, mengingat Laskar Pajajaran banyak merekrut legiun impor, dengan kualitas yang tidak jauh berbeda ketimbang pemain lokal. Bongkar pasang pemain asing terjadi di bursa transfer paruh musim ini, di mana Persikabo menendang 4 legiun impornya, yang tidak mengorbit di putaran pertama. Selain itu, pemain lokal yang dimiliki pun terbilang ala kadarnya, atau ibaratnya pemain mediocre. Seperti diketahui, Laskar Pajajaran hanya diperkuat pesepak bola kelas 2 atau bahkan kelas 3, selain mengandalkan pemain berstatus TNI seperti Manahati Lestusen, Andi Setio, Dimas Derajat, sampai Syahrul Trisna. Diperkuat pemain asing seperti Kevin Aleman, Niat Kaunghan, Caca Basilio, Eduardo Kau, Pedro Augusto, dan juga Pedrinho, nyatanya tidak mampu membuat Persikabo lolos dari jerat degradasi. Bahkan terhitung sejak awal musim ini, Persikabo telah menggunakan jasa 12 pemain asing, di mana 6 diantaranya harus ditendang keluar. Nama seperti Rafael Conrado, Nikola Kovacevic, Jose Varela, Kaisuya Yamazaki, Kainoa Bailey, serta Mesemo Bakayoko, merupakan deretan pemain asing yang dilepas di paruh musim. Menarik kita nantikan, apakah tim berjuluk Laskar Pajajaran ini hanya sebentar di Liga 2, sebelum kembali mentas di kompetisi Liga 1.